Pagi 19 Oktober 1987, jalur kereta di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, menjadi saksi salah satu tragedi transportasi paling kelam dalam sejarah Indonesia. Di tengah aktivitas komuter yang padat, dua rangkaian kereta penumpang bergerak menuju titik yang sama. Tidak ada yang membayangkan bahwa dalam hitungan menit, perjalanan rutin itu akan berubah menjadi bencana besar. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai tragedi Bintaro. Sebuah kecelakaan yang tidak hanya meninggalkan kerusakan fisik, tetapi juga luka mendalam bagi keluarga korban, masyarakat, dan dunia perkeretaapian Indonesia. Pada era 1980-an, jalur Tanah Abang Rangkas Bitung merupakan salah satu urat nadi mobilitas masyarakat. Setiap pagi, kereta membawa pekerja, pedagang, dan penumpang dari wilayah pinggiran menuju pusat Jakarta. Kepadatan penumpang sangat tinggi, sementara sistem komunikasi dan persinyalan masih mengandalkan prosedur manual serta koordinasi antar personel. Dalam kondisi seperti ini, ruang untuk kesalahan menjadi sangat sempit. Satu instruksi yang tidak tersampaikan dengan jelas, satu sinyal yang diberikan tanpa konfirmasi lengkap, atau satu keputusan yang terlambat dapat menimbulkan risiko besar. Di jalur yang sibuk, kesalahan kecil dapat berkembang menjadi tragedi yang tidak dapat dikendalikan. Tabrakan terjadi pada Senin pagi, 19 Oktober 1987, sekitar pukul 7.05 waktu Indonesia Barat. Lokasinya berada di kawasan Pondok Betung, Bintaro, Jakarta Selatan, pada koridor jalur Tanah Abang Rangkas Bitung. Pagi itu, kawasan rel sudah dipenuhi aktivitas perjalanan. Kereta datang dan berangkat dengan jadwal yang rapat. Lingkungan sekitar jalur pun padat oleh permukiman warga. Dalam situasi operasional yang sibuk, sebuah rangkaian keputusan dan miskomunikasi mulai membawa dua kereta ke jalur yang sama. Dua kereta penumpang terlibat dalam tragedi ini. Kereta pertama adalah KA 225 lokal Rangkas, yang melayani perjalanan dari Rangkas Bitung menuju Jakarta Kota. Kereta kedua adalah KA 220 Patas Merak, yang bergerak dari arah Tanah Abang atau Kebayoran menuju Merak. Keduanya membawa penumpang dalam kondisi perjalanan pagi yang padat. Seharusnya, sistem pengaturan perjalanan memastikan kedua rangkaian ini tidak pernah berada pada lintasan yang sama dalam waktu bersamaan. Namun pada pagi itu, lapisan pengaman tersebut gagal bekerja sebagaimana mestinya. Sekitar pukul 6.45 WIB, KA 225 tiba di Sudimara. Pada saat itu, kondisi jalur disebut sedang padat. Beberapa rangkaian berada di area stasiun dan proses pengaturan perjalanan menjadi semakin rumit. Dalam situasi tersebut, terjadi perintah terkait perpindahan atau kelanjutan perjalanan kereta. Namun, instruksi itu diduga disalahartikan. KA 225 kemudian bergerak meninggalkan area yang seharusnya masih membutuhkan kepastian kondisi jalur di depan. Di saat yang sama, KA 220 telah melaju dari arah berlawanan. Jarak kedua kereta terus menyempit. Ketika kesalahan baru disadari, waktu untuk mencegah benturan sudah hampir habis. Sekitar pukul 7.05 WIB, kedua kereta akhirnya bertemu di jalur yang sama. Benturan terjadi secara langsung dan sangat keras. Lokomotif serta gerbong-gerbong terdepan menerima dampak paling besar. Dalam beberapa detik, struktur logam yang seharusnya melindungi penumpang berubah menjadi rangkaian reruntuhan. Asap, debu, suara benturan, dan kepanikan memenuhi area rel. Bagi banyak penumpang, tidak ada kesempatan untuk bersiap. Perjalanan pagi yang seharusnya biasa berubah menjadi salah satu kecelakaan kereta paling tragis yang pernah terjadi di Indonesia. Dampak kecelakaan ini sangat besar. Dalam angka yang banyak dicatat dalam dokumentasi peristiwa, sebanyak 139 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka, termasuk sekitar 254 korban luka. Kerusakan pada rangkaian kereta sangat parah. Gerbong depan mengalami deformasi berat, sementara proses penanganan korban berlangsung dalam kondisi yang penuh keterbatasan. Namun, angka tidak pernah cukup untuk menggambarkan seluruh kehilangan. Di balik setiap korban, ada keluarga yang menunggu kepulangan. Ada rencana yang terhenti. Ada kehidupan yang berubah. Hanya dalam satu pagi. Setelah tabrakan, warga sekitar, petugas kereta api, aparat, tenaga medis, dan relawan segera bergerak membantu. Evakuasi dilakukan dari gerbong-gerbong yang rusak. Banyak korban harus dipindahkan dengan peralatan seadanya, sementara area kejadian dipenuhi puing, asap, dan jalur rel yang rusak. Situasi di lapangan penuh kepanikan. Tetapi di tengah kekacauan itu, muncul juga solidaritas. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal bekerja bersama untuk membuka akses, mengangkat korban, memberi pertolongan pertama,
dan mengantar mereka menuju fasilitas kesehatan. Tragedi ini memperlihatkan sisi paling menyakitkan dari bencana, sekaligus sisi paling kuat dari kepedulian manusia. Investigasi terhadap peristiwa ini mengarah pada kombinasi human error dan miskomunikasi operasional. Sinyal atau izin perjalanan diberikan tanpa konfirmasi kondisi jalur yang benar-benar memadai. Instruksi di area stasiun diduga disalahartikan. Koordinasi antar petugas juga tidak berjalan dengan baik pada saat jalur sedang padat. Dari sini terlihat bahwa kecelakaan besar jarang terjadi karena satu faktor tunggal. Tragedi biasanya lahir dari rangkaian kegagalan kecil, informasi yang tidak lengkap, keputusan yang terburu-buru, prosedur yang tidak dijalankan secara ketat, dan koordinasi yang terputus. Ketika semua kegagalan itu bertemu dalam satu waktu, konsekuensinya dapat menjadi sangat fatal. Tragedi Bintaro menjadi pengingat bahwa keselamatan perjalanan kereta api tidak boleh bergantung pada satu orang, satu sinyal, atau satu keputusan saja. Disiplin operasional harus dijaga. Sistem komunikasi dan persinyalan harus terus diperkuat. Setiap instruksi perlu dipastikan, dikonfirmasi, dan dicatat dengan benar. Yang paling penting, keselamatan penumpang harus selalu menjadi prioritas utama. Bintaro bukan hanya sebuah peristiwa dalam catatan sejarah. Ia adalah pelajaran tentang pentingnya sistem yang andal, komunikasi yang jelas, dan tanggung jawab dalam setiap perjalanan. Mengenang korban, menjaga keselamatan. Tragedi Bintaro mengajarkan bahwa keselamatan bukan sekadar prosedur. Keselamatan adalah janji untuk memastikan setiap perjalanan dapat berakhir dengan kepulangan.